Inilah sepak bola, kita udah selesai round of 16 leg 1 UCL 2025. Wow, ini masih jam 5:30 pagi. 6 pagi sekarang. Iya, baru selesai game. Bentar, UCL lawan siapa deh? Oh nggak masuk ya? UCL lawan siapa? Oh nggak lolos ya? UCL menang 7-1. Liverpool menang 1-0 juga. Yeay. Aduh sakit. Gila nih, orang ngantuk loh ini. Aduh. Banyak pertandingan yang seru banget. Kemarin ada Aston Villa lawan Bruges, terus ada Atleti sama Madrid, Derby Madrid. Terus ada PSV Arsenal. Terus hari ini Munchen Leverkusen. Putih. Oh, Munchen Leverkusen. hari ini Munchen Leverkusen, Inter lawan Feyenoord, Benfica Barca sampai ada PSG Liverpool. Jadi kita bahas hari ini, let's go. Come on Reds. Sebelum gue mulai jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bell-nya. Kalau kalian tahu kemarin kita live seru-seruan namanya Sahur Ball. Jadi setiap bulan puasa seminggu sekali kita akan bikin live in real life ya, IRL gitu kan. 9 jaman dari jam 9 malam habis tarawih sampai sahur. Nah, kita biasanya cover game-game juga di situ tuh. Tadi kita nonton kita tadi nobar tadi kita nobar itu ya, Liga 1 ya. Sempat. Persib lawan Kediri. Persib lawan Kediri, terus kita nonton Inter lawan Feyenoord. habis itu terakhir PSG Liverpool. Jadi minggu depan jangan lupa ikut juga, oke? Dan jangan lupa follow semua sosmed Gerombol ya, dan teman-teman yang di sini, oke? Kalau mau berita Chelsea follow IG gue @alatas, berita Liverpool Bang Ali @Transistor Indonesia, dan Arsenal ke Bang Basya Fox. Arsenal Fox Indonesia. Ini sorry ya ngomongnya udah agak error karena kita udah masuk puasa dan ini jam segini. Banyak game yang seru. Iya kan? Kita bahas dari yang kemarin dulu deh. Kemarin tuh ada PSV yang dipukul habis di kandangnya 7-1 sama Arsenal. What happened? Gue gak nonton karena gue nonton Madrid Atletico. Apa yang terjadi bisa sampai 7-1? Apa yang terjadi? Dari awal press conference Ivan Perisic, mantan pemain Spurs, sudah bilang Arsenal ini gak bisa step up kalau di Champions League. Kita akan menghukum mereka. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Peter Bosz, pelatih PSV, itu adalah kesalahan fatal. Arsenal ketemu tim yang menyerang, yang main possession, ya kita habisin. Sini terbukti City, semua kita habisin. Harusnya mereka mirroring apa yang dilakukan West Ham, Liverpool lagi, Aston Villa, terus Fulham dan lain-lain. Ini mana lu nggak, ya lu mid block lu rapihin, main defensif. Tapi lu main terbuka, Le. Main terbuka ya naif kita jabanin. Apalagi babak kedua juga mereka karena udah kalah 3-1 tuh, babak pertamanya 3-1, babak kedua makin terbuka lagi, makin kita hukum lagi. Apa yang sebenarnya jadi senjata utama Arsenal di match itu? Yang senjata utama itu adalah banyak banget Arsenal di tengah juga mulai memperbanyak kombinasi, terus left back dan right back banyak nusuk ke dalam. Declan Rice kemarin luar biasa banget, bener-bener nih pemain work rate-nya gue gak ngerti lagi. Tenaga kuda banget. Gol pertama tuh yang umpan ke Timber hasil dari dia nge-keep bola, crossing ke Timber menang duel udara, golin. Ngomongin Odegaard season ini yang menurut gua ya, sebenarnya mainnya standar ya, maksudnya nggak bagus banget tapi nggak jelek. Tapi Odegaard yang musim lalu yang banyak nge-shoot, gue ngerasa balik lagi. Musim ini kan kayak mainnya agak kayak kagok, dapat bola nggak mau nge-shoot, lebih sering kayak passing yang harus sering nge-shoot malah passing. Tapi kemarin buktikan ya ketika lu di final kan, kalau musim lalu tuh ada sebutan namanya Ozone, Odegaard zone maksudnya. Nah, itu akhirnya dimaksimalkan lagi semalam, dan semoga dia sampai akhir musim dimaksimalkan. Sebenarnya yang semalam itu insiden yang ini juga MLS kan starting. Tapi akhirnya diganti ya sama Calafiori ya. Kenapa itu? Karena dia apa rotasi supaya di PLF atau? Bukan rotasi, dia agak sedikit reckless. Pertama kartu kuning cepet, terus setelah itu dia nggak belajar dari mistake-nya. Dia nekel lagi kalau nggak salah Noalang atau siapa. Keras juga yang menurut gua. Tapi nggak sampai merah ya. Mungkin itu kalau misalnya itu red card, gue pun terima, paham nggak? Karena emang nggak kena bola juga gitu, pure kena kaki. Cuman mungkin wasit ngasih kesempatan karena ini masih babak pertama apa gimana. Ya Arteta
ngelihat kemarin lawan West Ham dia kartu merah, nggak mau diulang deh. Iya. Langsung diganti. Langsung diganti Calafiori. Iya, gitu. sebenarnya dia nggak perlu dirotasi karena dia suspend di IPL juga kan Iya, sebenarnya kan. karena Jadi salah satu milestone atau learning curve-nya si MLS di luar performa yang bagus ya itu ya reckless-nya. emosionalnya dia. Keputusan-keputusan untuk tackle-nya itu Karena terlalu dia berani. preman juga lah cara mainnya kan. Gue dapat bola hantam, pemain hantam dan dia harus ngerti Iya. ininya. Maksudnya kan banyak main hantam-hantam kayak Casemiro apa segala macam, tapi kan mereka nemuin ritmenya gitu. Iya. Nwaneri golin lagi. Merino gimana Merino? Striker works karena kan di IPL 2 kali ya kita lihat ya. Yang pertama lawan Leicester yang dia brace, habis itu di game selanjutnya lawan West Ham nggak menghasilkan apa-apa. Nah di game kemarin gimana? Kuncinya Merino nih ya pertama Merino pasti bukan striker tapi dia kan jago positioning. Ya selama lu banyak kasih supply ke dia akan ngasih sesuatu gitu loh. Masalahnya di 2 match terakhir lawan West Ham itu dia nggak dapat supply semestinya, nggak kayak lawan Leicester. Leicester dia dapat, lawan West Ham tuh dia kurang dapat supply. Tapi kalah Fiori sih, yang gol yang terakhir tuh forward instingnya benar-benar Dia akhirnya bermain sebagai left back atau left back gantiin Merino? left back tapi movementnya di akhir-akhir setelah Tierney masuk dia sedikit masuk ke depan gitu. Oke. Dan gol terakhir tuh bener-bener striker banget. Uji striker. coba Calafiori Iya. mode striker kali Mode ya. striker ya. Iya. Dan yang menarik kemarin bukan hanya Arsenal yang berhasil menang besar banget 7-1, tapi Aston Villa perwakilan Inggris juga yang satu kaki juga masuk ke quarter final, berhasil memukul klub Brugge 3-1 di kandangnya Klub Brugge. Klub Belgia. Brugge. Klub Brugge. Belgia. Klub Brugge ya. Nah, gue juga udah expect ini sebenarnya karena Aston Villa salah satu dari angle IPL aja ya, salah satu tim yang punya signing sangat smart di Januari itu di winter tuh Aston Villa gitu. Dan ini menjadi amunisi baru Asensio untuk golin melanjutkan run-nya di UCL. Betul. Jadi menurut gue sih dan Brugge juga menurut gue belum selevel sama Aston Villa. Jadi memang ini udah expected. Lagi-lagi Asensio berhasil nyetak juga walaupun dari penalti. Tapi ya itu menurut gue apa yang dilakukan sama manajemennya Aston Villa di belakang layar yang menghasilkan sesuatu sekarang. Gitu. Jadi kita udah lihat kalau Aston Villa layak lah maju ke quarter Nah, ini final. mainannya Emery juga ke knockout Iya. stage di Eropa ya, mainannya dia banget lah. Iya. Terus ada Dortmund Lille. Gue jujur nggak terlalu tertarik. Kenapa? Karena Dortmund lagi drop banget. Gue nonton Ya, deh. lu nonton ya? Lihat Dortmund ini kalau gue lihat memang beda ya sama musim lalu ya. Musim lalu mungkin dia lebih fight, tapi musim ini dia agak drop banget. Dia dari lini depannya itu ketolong banget sama Adeyemi. Ya walaupun dia dengan apa kalau dia satu striker tajam itu namanya apa? Yang clinical. Ya yang klinikal. Dia tuh Adeyemi kita tahu lah dia termasuk talenta muda yang dari awal ini pemain memang sudah bakal menunjukkan kualitasnya di atas lapangan. Iya. Adeyemi berhasil mencetak gol. Keren ya golnya itu. Golnya Buat keren highlights-nya. banget, First nah. time bolanya ngambang. Ke pojok. Adu lini tengah lah pertandingan semalam Iya. itu. Jadi nggak seru ya? Kurang Ditonton. seru lah. Cuman ya gua masih feeling Dortmund mungkin bisa lebih lolos lah untuk babak selanjutnya. Iya. Sebenarnya salah satu kalau kita mau sedikit nengok ya, siapa tuh pelatihnya Dortmund di final UCL kemarin? Aduh lupa lagi namanya sih. Itu kan dia mundur akhirnya kan. Iya mundur. Nah itu problemnya di situ Weaver sih apa menurut namanya? gue. Akhirnya diganti Niko Kovac. Iya, Menurut gue itu kunci di dia sih. Diganti Sahin dulu. Sahin dulu. Oh, Sahin. Sahin dipecat, baru dipecat. Kovac. Iya. Maksud gue downgrade tuh dari Sahin terus kesini tuh downgrade. Iya, udah Siapa sih namanya berantakan. anak muda tuh yang bekas Iya fans makanya kan? coba aku cari ya. Top tuh. Pelatih Dortmund. Nah kita nggak tahu nih di leg 2 apakah Lille bisa melawan gitu kan? Karena Lille juga performanya di liga sedang oke. Tapi Di dari posisi- expected goalnya Oh ini lebih banyak Edin Lille. Terzic. Edin Terzic, iya. Dari statistiknya bener-bener berantakan banget sih Dortmund. Ya dia di liga peringkat 10 kalau nggak salah. Peringkat 10. Memang makanya gue bilang nggak ada gigit buat pengen masuk final lagi ini. Iya. Finalis UCL. Ya, keduanya paling jauh menurut gue antara Dortmund sama Lille paling jauh ya quarter final. Iya, Iya, dua-duanya sih. Dipukul habis Cukup gitu lah kan. udah. Tapi Lille dalam pertandingan terakhir dia juga kurang loh. Loss 2 kali, menang 2 kali, Iya, makanya sama draw. pun kalau antara dari kedua dari mereka lolos, mereka cuma sampai quarter final. Iya. Ya kan? Mereka akan dihajar sama lawan lainnya. Nah, kita langsung masuk ke main course pertandingan terbesar di round of 16 ini menurut gue ada Derby Madrid ya kan. Gue nggak tahu namanya apa, mungkin kalau kalian tahu tulis kolom komen bahasa Spanyolnya apa. Tapi ini pertandingan yang sangat-sangat seru.
bener-bener apa ya menurut gue pertandingan yang menunjukkan ini loh tim bola yang ngandelin kualitas pemain dari keduanya gitu loh. Oke, kalau Simeone unggul di tactical gitu kan. Iya. Tapi pemainnya juga nggak main-main. Apalagi Madrid, kualitas pemainnya ini nggak main-main gitu kan. Di menit ketiga dikasih surprise sudah. Bagaimana Valverde bisa ngasih through ball dengan bobot passing yang sempurna, Pas. diterima sama Rodrigo, dia cut inside dan dia berani pakai kaki kirinya untuk Naruh bola. nembak bola gitu. Jadi coba ada warna lain nggak? Ini menurut gue seru banget sih. Gue looking forward ke Kalau leg 2. gue ngelihatnya Real Madrid tadi malam itu bener-bener beda kayak sebelumnya. Contoh kayak Vinicius sama Mbappe, ini kadang kalau lagi on fire banget. Iya. Tapi kalau lagi kurang Semalam quiet. menurut Menurut banget. gue, quiet. Iya. Mbappe sama Vini ini gue nggak Kerjasamanya nggak Gue ada. nggak bilang Madrid main jelek ya, tapi kebetulan Vini sama Mbappe ini lumayan quiet ya. Iya. Yang step up malah Brahim Diaz. Brahim iya Diaz, kan? Rodrigo. Ibrahim berani. Rodrigo berapa kali loh? Rodrigo serem banget itu. Ya, itu hampir si abis cetak Javi gol. Galan nggak bisa megang dia. Nggak itu. bisa. Abis cetak gol, dapat bola gitu lagi. Memang. Nomor 21-nya Atletico Iya. ini memang kurang banget. Makanya gue bilang kan, Madrid Nyalah, adalah nyalah. tim yang sangat beruntung karena arguably mereka punya 3 winger terbaik di dunia dalam satu tim bermain bersama. Dan poin pentingnya adalah versatility-nya Rodrigo ini membantu project ini. Bayangkan kalau Rodrigo nggak bisa main di kanan, ini nggak jalan gitu. Iya. Hokinya mereka dan maksudnya lucknya dan ini memang Lucknya di Liga sudah Champions. racikan yang sempurna. Ya laki Liga Champion juga. Iya ya. kan, maksudnya Rodrigo bisa main di kanan, Vini bisa bermain di kiri dengan baik, Mbappe bisa main bisa. tengah dengan baik. Iya. Jadi nggak ada alasan sih ini tim untuk gugur atau apapun. Walaupun gue pengen lihat di leg 2 gitu. Di sisi lain kita harus lihat golnya Alvarez juga. Atletico Madrid juga Golnya Atletico Madrid menurut gue ya sebelum Modric masuk. Modric itu masuk menit siapa? Modric. Menit 62. Sebelum Modric masuk, itu game punya Atletico Iya. menurut gue. Walaupun memang kita tahu klasik Madrid belakangan mereka nggak mau pegang bola, tapi di saat mereka mau gol mereka golin gitu kan. Langsung. Tapi Atletico jelas punya kualitasnya untuk kontrol the game. 62 menit berhasil 1 gol dari Alvarez, gol yang itu sih Bennett like Beckham menurut gue. Badan kayak Beckham udah. Tapi jauh sih dalam expected goals-nya Real Madrid lebih Ya, unggul tinggi. lebih klinis karena Lebih klinis. chance-nya kecil tapi semuanya Tembak sasaran juga lebih tinggi ya karena Betul, mungkin betul. Real Madrid bermain di home dan Betul. Atletico Madrid menurut gua dia Betul. lebih mencari aman. Betul. Karena lu main di kandang Madrid dengan Madrid ini DNA UCL, otomatis dia bakal lebih on fire gitu loh. betul. Jadi lu mengamankan Sebenarnya makanya kedudukan. serba salah Madrid nih. Makanya kan sebenarnya kayak ada terminologi Ancelotti miskin taktik. Gua against itu. Justru malah dia kayak taktik karena lu tuh nggak serba salah main lawan Madrid. Lu main kayak misalkan lu main mid block defensif. Kemarin gue sempat ada momen kirinya tuh bener-bener di overload sama Madrid. Betul. Bellingham apa semua di kiri. Ya otomatis Bellingham nggak ada kemarin. bukan Bellingham, sorry, siapa namanya? Diaz terus Diaz sama gitu-gitu. Vinga Sama Tchouaméni. Vinga ya, situ semua di kiri. Lu sebagai mid-midnya Atletico Madrid mau ngikutin ke kanan dong. Kalau Iya. kalau misalkan dia stay di shape-nya, Iya. ya dia obrak-abrik dari sisi kiri, Iya. sisi kirinya. Tapi malah itu ngasih ruang akhirnya Malah kayak- ngasih ruang ke kanan, Iya. era cross ke kanan. Iya. Terus berubah, terus beraninya mereka kan biasanya lu kalau main di tim-tim sekarang yang struktural possession tuh mereka nggak berani untuk main long pass. Ini berani dia long pass datar nih, jebret. Itu golnya Rodrigo yang pertama kan. Iya, jadi itu maksud gue istimewanya Ancelotti menurut gue di situ. Tapi memang udah kita harus akuin lah. Ini tim dengan kualitas pemain terbaik menurut gue. Saat ini. Individualnya terbaik gitu. Alvarez, iya. Enggak, Bukan, Madrid. Real. Oh, sorry. Los Blancos nih dengan kualitas main terbaik gitu. Jadi mereka bisa create something dengan small. Kalau misalnya kita pakai statistik XG kecil sih di gol. Gitu loh. Ya emang. Ya salah Lihat satu. Brahim Diaz itu kepleset loh. Itu Sempat. kepleset, ankle-nya kan udah jatuh. Iya. Udah jatuh tapi dia baik Berdiri lagi. Wah, itu sih 3 gol 3 gak ada yang jelek. Tapi kesian juga sih Atletico Madrid beberapa pertandingan terakhir dia lawan tim-tim yang berat juga. Kebetulan pas di UCL Habis. ketemu Real Madrid lagi. Iya. Lawan Sama Barca, Atletico, Tapi gue gak Valencia. nutup kemungkinan Atletico ya. Menurut gue Atletico punya giginya. Punya banget kalau gue lihat dari game ya. Ya selama masih dipegang Simeone bakal Nggak, naik terus lah artinya Atletico. ini kan cuma berlangsung seminggu istirahatnya.
artinya nggak akan banyak perubahan gitu. Iya lah pasti. Dan ini main di Wanda Wanda Metropolitano. Metropolitano. Jadi menurut gue mereka masih bisa, tapi walaupun gue ngelihat Madrid susah digeser lah dengan DNA UCL-nya. Ya Madrid dengan DNA yang sekarang tanpa permainan menyerang pun lu susah untuk ngejebolin dia. Nah iya makanya. Iya kan? Alvarez itu butuh jatuh bangun anggapannya. Makanya. Terus permainan yang berat sebelah gitu City juga ngalamin. City ngerasain capeknya di berat sebelah kan. Berapa kali itu long pass panjang Iya. pindah Di di stretch, sisi di stretch. diajak lari. Jadi ya mungkin salah satu kelemahannya ya selain offside trapnya Hansi Flick yang 2 kali kita lihat ngobrak-ngabrik Madrid, ya sama mereka bisa ngunci si 3 penyerang depannya ini. Iya. Iya. Terus juga apa namanya? Ya gue nungguin banget lah second leg-nya. Berarti kita akan sahur bol dengan game itu kan? Harusnya ya, Kemungkinan Kemis besar ya. dia. Iya. Tapi kalau menurut gua akan jadi Kita game live yang ya, alot guys. sih itu. Apa? Game yang akan alot jadinya. Karena Madrid Iya akan sih. nahan banget. Kemarin end to end banget menurut gue seru banget. Bener-bener tactical master class. Justru kedua malah tim. tetap Iya. nyerang Pak menurut gua Pak. Real Madrid bakal tetap menyerang. Atletico akan nge-push main di kandang segala macam. Ngandelin counter attack Iya. Vini sama Mbappe paling. Ya Kayak Madrid lawan City. ya Atletico harus main benar-benar rapi, nggak ada kesalahan. Iya. Satu kesalahan selesai lawan Madrid nih. Iya betul. Kalau lawan Madrid lu nggak bisa make mistakes. Oke, terakhir apresiasi seperti biasa dari game ke game. Federico Valverde yang tidak membuat kesalahan satupun. Ya udah, itu juga lo kalau pemain elit. nggak ada Rodrigo masih ada dia. Hmm. Dia itu posisinya dia sebetulnya ya. Nggak ada kesalahan satupun dari game ke game. Ini orang ngasih 8, nilai 8 dari game ke game nggak pernah Iya. kurang. Gila nih Ibu orang. jadi bek kanan Iya. 8. Itu kalau misalkan pemainnya Madrid gak minim dimainin sampai full time gitu. Siapa? Soalnya dia diganti Valverde. Oh iya iya. Banyak yang cedera nyari aman. Iya. Lanjut kita ke game selanjutnya di hari ini ada Feyenoord lawan Inter. Ini game juga menggambarkan mentalitas ya. Karena secara play kita tahu tadi kita nonton bareng-bareng gimana Feyenoord berhasil mengeksploitasi flanknya Inter gitu kan dengan permainan yang direct. Banyak juga chance creation, banyak shot on goal gitu, tapi nggak jadi sesuatu. Di sisi lain kita tahu Inter 1, 2, 3 kesempatan jadi 2 gitu ya kan. Ini menurut gue sepak bola Eropa di kasta tertinggi. Kadang tuh kita ngelihat bukan cantiknya, tapi hasilnya gitu. Jadi ya sama lah, nanti kita bahas timnya dia ya kan. Itu sama. Menurut lu gimana tadi? Lihat golnya Inter kan gitu semua kan? Iya, gol Inter yang pertama kan emang itu kualitas sih. Gol Inter pertama tap in dari si Thuram itu Iya. benar-benar timing harus pas. Iya. Kalau enggak karena backnya nempel sama dia kan. Iya. Itu harus pas, harus segala macam. Ya cuman mungkin gua ngelihatnya game ini sebetulnya punya Feyenoord secara permainan. Tapi gua nggak tahu gimana caranya Simone itu di lini belakang dia unggul. Iya. Even dia keteteran. Oh iya. Khususnya di kotak ya. Iya. Di kotak susah dijebol emang. 3 back tengahnya itu plus Bastoni masuk, udah kayak ngukuhin lo nggak bakal bisa tembus. Iya, jadi 4 tuh ya sama Bastoni ya. Iya, jadi 4 center back di situ. Iya. Ada Pavard, ada Cherby, Iya. ada De Vrij satu lagi ya. Iya. Sama Bastoni kalau Iya. masuk. Itu menurut gue udah nggak tahu ya gue Inter, tapi memang bisa dibilang Inter salah satu tim dengan pertahanan terbaik lah selama berapa tahun di Serie A ini kan dia selalu Di tim yang maksudnya sama di Eropa apa di Serie A? di Serie A. Di Eropa termasuk juga menurut. Di Eropa pas ngelawan Treble City itu oke banget Iya. ya. Perasaan tadi Anda ngomong kayak gitu dibantah sama dia. Apa? Pertahanan terbaik. Salah satu. Kalau lo kan ngomong pertahanan terbaik. Kalau gue bilang salah satu. Oh. Bukan satu-satunya. Bukan salah satunya. Iya karena memang Aja sih, Pak. maka mereka bermain dengan setup 3 center back. Terus center backnya juga yang rata-rata yang physical tinggi murni gitu kan. Iya. Terus stoknya banyak gitu kan. Di rotasi itu enak banget. Dan tadi di stoknya kurang lah. Itu. Dibanding tahun lalu zaman Skriniar ya. Memang enggak. Tapi sekarang ada yang Jerman siapa tuh? Yang orang kulit gelap. Siapa? Bisek. Tuh, Bisek, Jan Bisek. Bisek ya. Tapi enggak ada tadi dia. Tadi siapa sih yang hitam tuh yang Nah, gede? tapi yang menarik ada lagi tuh yang daripada gede satu lagi. yang menarik jadi key points-nya di review ini adalah untuk Inter adalah yang pertama mereka bisa menghasilkan sesuatu tanpa bermain cantik. Dan mereka mirip sama Liverpool, mirip sama Real Madrid, di mana lu nggak perlu XG gede, lu nggak perlu shot on goal banyak, Iya. gitu kan? Di saat ada chance jadi sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, rotasi permainan Simeone ini unik banget menurut gue karena lu ngeliat rotasi pemain yang cukup ekstrim, di mana seorang gelandang bisa menjadi back, seorang back tengah bisa menjadi gelandang di flank. Itu bergerak
Iya. Setiap di game tuh bergerak semuanya gitu. Tapi loh. di kiri. Bayangkan Acerbi tadi bisa main sebagai wingback gitu loh. Lalu Acerbi bisa ada di box untuk nerima cross di saat nyerang gitu. Jadi Iya. banyak rotasi itu contoh aja ya. Itu contoh dari mata gue. Maksudnya ini tim yang menarik banget kalau lu suka taktik, lu suka ngikutin taktik bola. Ini Diego Simeone Inzaghi nih. Simone Inzaghi salah satu kecerdasan Harus di yang sini lo lah. harus ikutin ya menurut gue. Karena dia kalau pakai Di Marco di situ nggak mungkin tuh ada pergerakan kayak Iya. Acerbi sini. Mungkin karena Bastoni yang kita anggap mungkin nggak punya speed atau Iya. ya dribble-nya pas-pasan lah dribble. Tapi Acerbi ini mungkin pengalamannya, dia punya ball playing-nya, dia bisa passing, Iya. dia punya postur. Jadi mungkin lebih bergerak di kiri. Karena kanannya Dumfries gue lihat nggak sama sekali masuk ke tengah. Betul. Barella tapi nggak terlalu kelihatan ya hari ini ya. Enggak, karena kan mereka berapa kali dapat chance untuk counter. Tapi mereka nggak punya senjata ini untuk Iya counter. makanya. Eh, Terlalu pelan. Gua bilang Semua ya, yang Thuram dipakai aduh, apa? Thuram. Bukan. Untuk Thuram ngalirin udah ada bolanya sampai ke Thuram itu terlalu lama. Terlalu lama. positioningnya parah ini pemain. Makanya Tapi Jadi waktu fast break, karena- waktu fast break kan turnover gitu ya. Balik straight gitu. Itu lambat. Iya. Jadi Thuram nggak terima bolanya, akhirnya berhenti gitu loh. Akhirnya set lagi Set gitu-gitu. lagi, gitu. Oke, ada itu udah kelar ya Inter lawan Feyenoord. Jadi menurut gue ini akan menjadi game Inter juga di San Siro atau di GCP Miarsa. udah pasti lolos. Udah pasti lolos Inter juga menurut gue. Kita lanjut ke ini pertandingan seru nih. Benfica lawan Barcelona. Gila sih. Bermain di kandang Benfica. Mental Barcelona Hansi Flick. bermain 10 orang. Hansi Flick Pau ini gila. Kubarsi harus Harus Kartu merah. diberikan kartu merah karena sebuah tackle yang yang last agak man. reckless menurut gue dan Mental. ceroboh. Dokso. Hah? Dokso dan bukan hanya Dokso itu kaki digunting kan? Yang ini gunting. Iya. Nggak, gue sebenarnya bingung lah sama Benfica ini. Dia tuh nggak belajar banyak dari waktu di group stage. Benfica kan sempat di comeback di menit terakhir kan sama Barcelona. Maksud gue, lu tau lah dengan permainan Barcelona yang terbuka, yang lebih attack. Seharusnya kan lu bisa belajar dari kesalahan lu kalah di situ. Gue nggak menyalahkan Barcelona dengan Hansi Flick-nya ini kan memang mentalitasnya besar gitu loh. Dia untuk memenangkan UCL dan dia juga salah satu tim kandidat juara UCL. Cuman Menurut gue ya. seharusnya Benfica itu bisa belajar nih untuk memaksimalkan dia bermain di kandang. Iya. Lu 2 kali main di kandang loh. Enggak maksudnya kalau tadi itu case-nya si Barca juga setelah kartu merah tuh Szczesny-nya juga gila sama kayak Alisson lu tadi. Iya. Szczesny-nya berapa kali save dari chance one on one Alisson biasa aja, Benfica. Dia ini menurut data Dia ada 3 big chance dari Benfica dan 26 total dia man of shot. the match juga enggak? 26 shots dari Benfica. Ya kan? Heeh. Jadi menurut gua yang salah satu yang Szczesny dapat point of the match dengan nilai 9,3. iya kan? Makanya ini gamenya sama kayak tadi sama kayak Alisson nanti Szczesny juga menurut gua nih yang dilakukan Benfica menurut gua udah Iya benar, sih, udah expected goalnya benar. lebih gede Lu main Benfica di juga. home, abis ini lu kan ketemu Barca di kandang Barca akan sulit untuk nyetak gol. Ya lu akan mencoba nyetak gol sebanyak mungkin di kandang. Apalagi ngelihat game kemarin yang 4-3 itu kan dia mampu nyetak gol. Cuma gimana melimitasi nggak kebobolan aja. Cuman ya apesnya Szczesny lagi kerasukan setan juga. Ya di babak kedua dia lebih banyak tembakan 5 kali, expected goalnya 1,01. Iya. Penguasaan bolanya 65%. Ya, jadi ini game yang menunjukkan bahwa Barcelona adalah telah kembali menjadi raksasa ya. Bermain tadi menurut Papa yang nonton bermain dengan 10 orang seperti 11 orang, Benfica 11 orang seperti 10 orang. Yang menunjukkan Barcelona gila. kedewasaan di dalam timnya dan Rafinya lagi-lagi bisa Penentu. melakukan finish dengan Iya sih itu. bola kayak gitu loh. Porsinya di tempat yang jauh kayak gitu. Jadi menurut gue heads up buat Barcelona dan menurut gue Barcelona bakal lolos ke selanjutnya. Dan menurut gue calon final sih Barcelona. Menurut gue Iya, di lu bagan lihat yang lah dengan 10 bagan dia. pemain tapi dia punya mental yang Tapi bisa enggak. menang. Enggak, bagan dia bayar nama Inter loh. Bayar sama Inter. Iya, tapi menurut Tim gue yang lo harus nangis untuk ngejebolin ya anggapannya. Pak, sekarang musim ini siapa yang bisa nanggulangi Barca, Pak? Madrid yang Atletico Madrid. menang ya. Ya, Seri. Ya oke, lu lihat Atletico Madrid. Selain itu, Atletico Madrid, maksud gue gini, Atletico Madrid itu tim salah satu yang ngurusin pertahanan. Simone itu selalu ngurusin pertahanan. Dan Barcelona kewalahan. Ya, nah ini akan terlihat lagi di Inter ya. Di Inter atau Bayern Munchen yang Munchen gue enggak lah, Munchen agak Munchen shaky itu game pertahanannya. 10-10 tuh, dua-duanya highline dua-duanya. Iya. Seru tuh ya. Seru. Nah. 10-10 habis itu. Oke, terus pertandingan selanjutnya ini pertandingan yang gue jujur nggak nonton karena tadi gue nonton PSG Liverpool, Bayern lawan Leverkusen.
Ini menang Gua Bayern nonton di 3-0. first half Gue doang. pikir ini akan menjadi game yang tight, tapi ternyata harus 3-0. Kartu merah 1. Kane 2 gol, Musiala 1 gol. Dan ini di Allianz, gue nggak tahu apakah ini Leverkusen mampu balikin nih, mampu nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Leverkusen Terlalu bukan jauh kayak nih dulu 3. lagi. Le. Susah. Leverkusen udah Pun enggak kayak dulu kalau lagi. ini Leverkusen yang dulu 3 menurut gue too much. 3 tuh Mas itu. Iya. Kalau 3 musim terlalu lalu, banyak. kayak Leverkusen musim lalu. Enggak, ngejar 3-0. Iya, musim lalu Leverkusen yang bisa. Masa? Bisa. Dengan Bayern Munchen yang sekarang ya. Nah, Nggak Bayern bisa. musim lalu jelek. Jelek. Iya, bagus makanya. sekarang. Ya, Iya, makanya makanya. nggak bisa dong. Gue yakin bisa. Kalau Nah, Leverkusen kalau gue tadi musim nonton lalu. sampai dia kartu merah, habis itu gue pindah ke Barcelona. Itu permainannya benar-benar yang hampir end to end. Jadi benar-benar lo habis Munchen nyerang, Leverkusen nyerang juga, tapi cuma gini, Leverkusen itu kurangnya menurut gue selalu dari kanan. Selalu dari Wirtz sama Iya. si Frimpong. Jadi kebutuhan mereka untuk nyerang tuh kayak cuma satu opsi. Si gelandang serang dia yang satu lagi siapa sekarang ya? Coba gua Si cek. siapa ya? Mukiele kan di Bukan, dia kan winger. Gelandang si siapa namanya? Oh, nggak pakai striker Andrich, dia. Florian Wirtz, Grimaldo, Andrich. Dia nggak pakai striker, dia pakai Yasin Adli. Yasin Adli sama Wirtz di depan. Ya, Nah, Si itu Boniface pokoknya. kemana ya Boniface? nggak ada striker hari ini. Oh, Boniface udah keluar kan? Belum. Nggak Nggak jadi kan? Boniface masih ada. Ya pokoknya permainannya itu benar-benar yang satu sisi dan udahlah Munchen itu tim yang lo nggak bisa atur. Itu even sampai Harry Kane akan turun sampai ke belakang. Harry Kane work rate tinggi dan kelebihannya Munchen ini dia bisa bermain dari kiri ke kanan switch secepat mungkin. Dia punya Olise yang sangat lebar di kanan yang siap masuk, siap nusuk. Dia punya Musiala yang bisa bergerak dari tengah ke kiri ke kanan. Dia punya Harry Kane yang ready anytime lo ini. Dia menurut gue dan yang gue 1 poin Upamecano di game tadi di babak pertama kedua benar-benar bukan back yang harus jadi meme. Back yang benar kuat, yang benar-benar solid. Ya. Upamecano dan Kimmich bermain sebagai CDM yang luar biasa. Udah layak lah Upamecano, Maguire nggak jadi meme lagi. Iya. Udah waktunya. Kayak gitu-gitu dan sempat Neuer juga cedera tadi di menit 50-an diganti akhirnya. Cuman ya udahlah itu match punya Munchen karena sekuat-kuatnya Leverkusen itu sampai 11 orang mereka nggak bisa tembus sampai Baywan sama Neuer pemain-pemainnya. Kita membicarakan Lu ngeliat di leg 2 susah lah ya. Leg 2 main di Leverkusen ya? Tapi mudah-mudahan minggu depan tuh jam berapa ya? Dapat nggak ya kita nonton selain Madrid? Jam 3 juga semua. Berarti udah ya Xabi Alonso one season wonder ya. Enggak lah. Belum Sekarang dia tentu. posisi 2 kok. Peringkat 2 dan Masih peringkat dua. lolos 16 besar lawannya Iya. ketemu Munchen aja nasib. Enggak lah, nggak Satu. season wonder. Tapi dari statistik oke sih. Kalau Sama dikasih ya. klub Dua- Bruges dua- juga dua- lolos dua- dia. Oke, kita lanjut ke game terakhir yang kita tadi baru saja lakukan live react di Sahur Ball. Ada PSG lawan Liverpool. Menurut gue, dari gue simple, Alisson. Stop. kiper adalah asuransi ya. Lu bayar, tapi lu nggak tahu kapan butuhnya. Iya. Apalagi kalau tim lo hebat. Kalau tim lo hebat, lu nggak tahu kapan butuhnya. Iya. Di saat lo sakit, baru lo pakai itu asuransi. Dan hari ini terbukti, Liverpool sakit dan terbayar. Tahu nggak kenapa? Memiliki Alisson tuh terbayar. Parah. Alisson terbayar satu sih. musim di IPL nggak kelihatan, nggak ngapa-ngapain, karena memang timnya strong, timnya stabil. Diuji, menurut gue ini di musim ini game dimana secara game ya, secara permainan Liverpool benar-benar dikucilin. Ini hari ini. Bener-bener Dan dia step dikurung. up, dia bayar. Oke, lu punya gua asuransi Iya. lu, gue jagain lu. Tahu nggak kenapa Alisson bagus? Kenapa? Baru 3 hari yang lalu Mamardashvili komen. Dia bilang, gua bakal menjadi kiper nomor 1 di Liverpool. Oh, Panas deh. Gua bakal jadi kiper nomor 1 di Liverpool meskipun kiper yang sekarang tidak akan meninggalkan Liverpool musim depan. Oke. Sekarang ditunjukkan sama Alisson. Itu sih, Siapa yang guys, kalau lu pantas? nonton, lu bakal kaget bagaimana nggak masuk PSG akal. mengurung Liverpool. Liverpool nggak bisa keluar. Liverpool mau counter, di counter press. Di counter press sampai kebingungan kelabakan megang bola. Tapi gua bakal ngasih pesan dulu sih Le sama 2 orang. Pertama, Paul Merson. Legend Arsenal. Dia ngomong kalau mustahil Liverpool bakal menang di kandangnya PSG. Sama yang satu Neves. Kami Joao lebih Neves. ya, Joao Neves. Kami lebih baik daripada Liverpool. Ya. Sekarang gue pengen tahu gimana kabarnya mereka berdua itu Le. Tapi emang lebih Kalau baik kabarnya loh. Basya lebih gimana? baik. Hah? Yang bilang kalau kemenangan ini adalah
Enggak, gue nggak bilang luck, gue nggak bilang luck. Enggak, itu luck bercanda ke lu doang. Enggak ya, Emang enggak, kalau yang lebih baik lebih baik sama lebih baik. Emang lebih Pai, baik. iya gini Pai, lu mau main Nggak, secara permainan Iya, PSG iya. PSG bagus banget. Liverpool down sedown-down. Tahu nggak ini permainan ini waktu kayak Liverpool lawan MU kemarin. Zamannya Amorim, masih Amorim kemarin yang baru masuk itu. Mendingan MU yang kemarin, MU yang kemarin masih shoot on target, Masih menyerang. nyerang, masih ini. Karena apa? Kita sama-sama Premier League, Mat. Masih bisa tahu taktiknya kayak gimana. PSG ini nggak main di kandangnya dia sendiri dan kita Iya, jarang tapi, ketemu. Iya enggak lah. Mereka kan punya tim analis masing-masing juga. Maksudnya emang match ini menurut gua secara taktik Enrique Bagus bener-bener bukan ngajarin apa ya, kayak Ya udah, emang Ya udah. kayak jadi kryptonite-nya udah. Kryptonite udah dari awal Liverpool main mid block defense, mau nyoba counter nggak bisa. Terus ngomongin ini nggak cuman mereka ini nggak cuman ngontrol, mereka ini create chance. Jadi kalau gue mau muji defense Liverpool pun juga nggak bisa. Yang bisa gue puji cuman Alisson doang. Paham nggak? Beda kalau case-nya mereka possession-nya menang tapi nggak bisa nembus kontak penalti, yaitu gue akan puji struktur defense Liverpool karena nggak bisa ngebuat PSG-nya masuk. 27 shots dan shotnya bagus-bagus. dan bagus-bagus semua. Ini kayak Alisson-nya terbang-terbang. Alisson- Itu yang stres Gila. sampai Iya. ujung fingertips gitu. Pak. Ini yang kita rasakan Kecuali Dembele ya. Dembele shotnya Iya, jelek-jelek. Dembele. Tapi selain Dembele ke ke Vica, Varats. The Way, Iya. itu bagus-bagus. Ini yang kita rasakan waktu Liverpool lawan Atletico. Ya, Kita lebih banyak menyerang tapi Atletico bisa cetak gol di Anfield. ya. Lawan Nah, Madrid. iya kayak Liga final Champions. Madrid. Tapi kalau Madrid masih bisa nyerang, masih bisa nge-shoot, masih bisa apa? Nah, Beda. pertanyaan terakhirnya menurut gue ini di Anfield bakal dibungkus. Pasti. Menurut gue dibungkus di Anfield. Kalau gua Walaupun dibungkusnya bukan dengan cara yang fantastis ya, belum tentu Liverpool mendominasi. Tapi udahlah. Dengan mentalnya Anfield ini bakal dibungkus. menurut gua Liverpool bakal menang juga, tapi mungkin skor-skor 3 Iya, santai. 3-2. Skor-skor tipis. Skor tipis tapi Enggak, pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya Liverpool contender final bukan? Kalau lihat permainannya kayak tadi enggak. Ya, nggak bisa jadi acuan juga satu game, Li. Ya kan gue bilang kalau permainannya kayak tadi enggak. Tapi kalau permainannya kayak Liverpool biasanya bisa. Ya, tapi kalau Liverpool yang kita lihat di group stage dan lain-lain sih contender tetap. Walaupun tadi gini loh, tadi itu kayak lo berapa persen yang harusnya possibility-nya ini nggak mungkin, tapi terjadi gitu loh. Iya. Kayak tiba-tiba lo dikurung, lo nangis, cuma Alisson doang yang bisa bergerak. Liverpool tuh gitu, Pak. Ketika lu lawan yang pressing kayak bingung. Ya enggak juga, Li. Pressing, orang tuh kadang di pressing. Ada gini ya, kayak tim-tim yang lo di pressing. Kayak lo tim Liga Inggris deh, yang lo di pressing sama City kayak gimana sih? Setinggi apa sih City nge-press? Makanya Liverpool defense. Orang pertama langsung ada orang kedua nge-press gitu. Cuma Liverpool tadi itu nggak nunjukin sikap sama sekali. Abis di press, panik, kontrol berantakan, umpan berantakan. Even salah pun umpannya berantakan. tapi gue muji muji si King Arne ini justru pas si Elliot golin tiba-tiba Liverpool main high press, tiba-tiba PSG agak lebih susah build up dari belakang. Istilah kata dia mau bungkus dengan cara seperti itu. Iya, jadi gue gak ngerti gimana ceritanya dia masukin Elliot menit 85. Iya, Iya, 80-an. ini lah. makin salah. 80-an tiba-tiba dia naruh Elliot di posisi itu dan gue nggak tahu Nuno Mendes itu kemana, pasti ke arah sana. One shot on target itu cuma 2 Itu Liverpool. cuma first touch. Itu first touch Harvey Elliott. Iya enggak, shoot on cuma 2 Le. Shoot on target itu cuma itu. Yang satunya lagi keluar nggak on target. Gila. Jadi ya maksudnya nggak yang Arne-nya memang gila sih menurut gua. Arne Enggak lah, Slot. Alisson hari ini. Ya enggak, maksud gua selain Alisson Enggak, ya Alisson menurut udah gua hari ini tidak ada topik selain Alisson. Gue melihat ratingnya dia berapa ini? mungkin Ngaco dipuji itu. dari Alisson proaktifnya kali Le. 9,4. Menurut gue yang gue puji dari Alisson adalah proaktifnya, masukin Endo juga menurut gue Ya. menambah. Top. Bener ya omongan gue. Tapi enggak gitu. Masukin Endo Endo. biasanya dipakai kan untuk ngebungkus game, untuk nge-kill the game. Ini kan tadi Iya. enggak, lo yang ngejar. Dia malah emang pingin ngebikin 0-0 aja lah menurut gue awalnya. Kan Endo sebelum Elliot kan. Sebelum. Nah jadi si Arne ini ngeliat oke, kayak ini game memang 0-0. Iya, deh. dia masukin Endo sama Curtis itu gue yakin emang mau nahan. Mau nahan Menahan, 0-0. karena Luis Diaz ditarik. Iya. Ternyata Elliot masuk sebagai penyelamat. Abis itu mainnya Liverpool malah lebih kebuka menurut gue. Ya kalau itu sih menurut gue udah orang Udah depresi tuh. kena mental Depresi PSG-nya. nggak jebol-jebol malah kejebolan.
Dan mentality. kalau mikirnya gua ketika lu sudah unggul 1-0, lu kebobolan pun kita seri nggak kalah. Makanya menurut gua Liverpool berani maju. Iya. Gitu. Iya. Dan did you know ya, kalau selama Endo menjadi pemain pengganti sampai saat ini, dari zamannya klub Liverpool belum pernah kalah. Super sub. Kalau Super Sub nggak pernah kalah. Nanti kayak Obi Mikel dia. Buat nambah, buat Dulu nahan. Chelsea Obi dia. Mikel kayak Buat gitu. nahan. Back beneran defend Iya. buat nahan. Buat kill the game. Holding Iya. beneran holding dia di belakang. Mantap lah akhirnya pembelian Endo yang tahun lalu nggak cocok Keren jadi banget. starter. Tahun ini bisa dikasih porsinya yang pas gitu dengan umurnya, menjadi pemain yang dipakai di akhir menit untuk kill the game gitu kan. Salah juga kurang banget hari ini. Gak ada kurang. Sama Wyatt, nol. Bobo. Bobo. hari Bobo. ini. Berantakan. Terus siapa Tapi lagi? nggak Dia apa-apa nggak deh. mau buat salah, nggak mau usaha apa-apa. Iya, TAA Robertson abis tuh. Capek. Even Luis Diaz langsung kena 2 prak. Bayangin kanannya Vica Dembele kan. Dembele. Dembele Hakimi, Vica, Nuno Mendes Barcola udah sama kayak Nuno winger Mendes. anjir. Gila dibombardir TAA sama ini. Bombardir. Ya, inilah sepak bola semua bisa terjadi. Ya itu dia. Alisson top. Jadi congrats Ri, satu kaki di quarter final. Arsenal juga. Ketemunya Madrid. Nonton yang lain aja Pak. Habis ini ketemunya Madrid lah kalau menang. Kirim Kalau salam dong, kirim salam yang nonton sama Paul Merson sama Neves ya. Tapi Kita juga- ketemu apa? Enggak, dia nggak boleh senang dulu. Enggak seneng, cuman pertandingan ini aja. Enggak, gua kan selamatnya quarter final. Enggak, Liverpool belum tentu. Kalau dia di Anfield seperti ini lagi, Bisa dibalikin ya? dibalikin. Gue yakin nggak akan Alisson jadi super 2 kali itu jarang, susah lah. Ya agak berat, cuman Liverpool Anfield insya Allah pede lah. Dan gue rasa satu kekurangannya PSG itu nggak punya striker murni. Ya. Ada Gonçalo cuma cadangan kan. Iya. Nggak punya yang prolific. Oke, itu aja guys untuk review UCL Round of 16 leg 1. Besok dari Jumat nih, hari Kamis, besok hari Jumat kita akan preview IPL, banyak big match ya. Ada MU lawan Arsenal dan game-game Live lain. lagi. Hah? Live lagi. Kita akan live lagi. Di Sahur Ball nanti. Ya udah gitu aja. Jangan lupa subscribe dan nyalain notification bell-nya. Follow semua sosial media Grombol. Kita ketemu besok. Oke? Let's go. Come on Reds, you'll never walk alone.